Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat selalu, fit fun pastinya ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Dan gue juga meminta maaf sebelumnya karena diri gue sebenarnya gue lagi kemarin tuh sakit ya, beberapa minggu ya, semingguan lebih. Dan faktanya yang terlalu sedih ya, sedih itu adalah gue tuh masih muda dan ternyata gue udah kena asam urat. Gue udah kena asam urat ya. Habis itu gue kena kolesterol. Tapi untungnya gula gue aman aja gitu. Jadi kayak oh my god. Jadi bener-bener masalah kesehatan gue bener-bener atur. Dan memang ditambah lagi plus memang cuaca memang tidak lagi kondusif ya dengan terhadap imun gue. Panas hujan itu bergantian di kota gue guys. Jadi bener-bener kayak oh my god ya. Kaget aja gue jadinya. Ternyata gue masih muda dan udah kena seperti itu bla bla bla. Jadi kayak gue kaget ya. Makanya gue saat ini udah sembuh, tapi ya alhamdulillah udah sembuh. Jadi oleh karena itu gue siap untuk membagikan informasi yang se-update-update-nya untuk kalian. Dan kali ini ada beberapa informasi yang gue bakalan share. Ini juga cukup penting untuk kalian bisa jadi landasan utama ke depan di lapangan kalian eksekusinya seperti apa. Oke? Yang pertama, kalian harus ketahui bersama bahwa tren saat ini tuh memang lagi di fase akumulasi ya, atau fase setway dimanapun itu. Bahkan kalau misalkan kita melihat daripada volume daripada 24 jam itu sendiri itu 65 ya, 60 miliar masih di situ-situ aja. Dan untuk cap pasarnya juga 974 masih di situ-situ aja. Dengan harga si Bitcoin sendiri, bapak daripada kripto ini, yaitu 19.000 ya, 19 dolar lah seperti itu ya. Ya, jadi memang saat ini kalau misalkan kalian tanya, "Bang, untuk saat ini ya, saat ini fase memang seperti ini guys ya." Bahkan kalau dilihat dari persentasinya 24 jam terakhir dia sudah mengalami penurunan 1,52%. Dan itu juga didukung oleh Ethereum yang mengalami penurunan 1,73%. Dan ini juga membuat market ya saat ini memang lagi takut, orang banyak banget ngejual ya. Data yang sebenarnya yang kedua yang kalian harus perhatikan adalah ini guys, sabar ya. Oke, gue mau obrolin tentang fear and greed. Nah, di sini sebenarnya yang cukup data ini gue mau share ini ke kalian agar kalian bisa lebih tahu lagi bahwa ternyata beberapa hari kemarin itu datanya yang keluar itu 45%, dan saat ini data yang keluar ya untuk emosional atau psikologis daripada market itu 20%. Jadi memang tandanya saat ini kebanyakan orang menjual aset mereka ya. Nah, pertanyaannya, apa gerangan alasan mereka ini menjual aset mereka gitu kan? Oke, sedikit yang gue dapat itu yang pertama, kalian harus ingat-ingat 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, sebulan lalu itu gue udah sering bacotin kalian setiap pagi ya. Setiap pagi perihal tentang resesi Amerika Serikat, dan itu bakalan berdampak ke Indonesia ya, atau minimal setidaknya berdampak kepada ekonomi pusat di mana kita bernaung ekonominya, yaitu Amerika Serikat gitu kan. Nah, terus masih aja banyak yang bilang, "Lah, tapi kok masih belum kerasa ya, Bang?" gitu kan. Oke, memang sebenarnya belum kerasa banget, tapi imbasnya atau hawa-hawanya sebenarnya itu udah ada. Dan memang ternyata faktualnya ternyata kita masuk di dalam fase resesi saat ini gitu kan. Dan gue jamin 3 bulan ke depan itu bakalan kita rasakan banget dampaknya. Dan lu tahu saat ini ya minimal setidaknya kalian sudah mendengar yaitu kenaikan bahan bakar ya. Kenaikan bahan bakar. Nah, ini juga sebenarnya menjadi acuan bahwa ekonomi negara Indonesia pun itu juga kurang stabil guys. Seperti itu. Itu catat baik-baik. Jadi memang
3 bulan 2 bulan lalu gue udah pernah bilang bahwa please kalian harus sisihkan uang kalian by cash ya, atau kalau kalian mau misalkan kalian lebih fokus untuk misalkan bermain di dalam dunia cryptocurrency, kalian lebih fokus untuk bermain di BUSD dan USDT, udah setidaknya minimal itu. Oke. Ya, karena gue jujur gue juga di fase itu, jadi apa yang gue omongin itu pasti apa yang gue pikirin, itu pasti juga apa yang gue kasih informasi ke kalian untuk tahap aman guys. Itu pada intinya. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak seakan-akan ngomong kayak gini tuh, tapi ya mau gimana lagi, karena faktanya itu seperti itu. Gue takut kalian kaget ketika wah kenapa seperti ini gitu kan. Karena memang dari dulu gue udah, bukan dari dulu ya, beberapa bulan lalu gue sering bilang bahwa ya siapin dana kalian. Dan ternyata inilah adalah sebenarnya masa dimana orang-orang seluruh dunia itu menjual aset mereka untuk ya begini, untuk apa ya, mempersiapkan hal ini seperti itu. Oke? Semoga ini kalian tetap sadar ya. Dan yang kedua, data yang gue mau kasih ke kalian sebenarnya adalah ini guys. Jadi orang tuh takut ya. Orang tuh takut mendengar daripada hasil non-fund viral daripada pengumuman ini. Jadi pengumumannya tuh besok ya, jam 19.30 ya, 19.30, bahkan dikasih banteng 3 di sini tuh penting banget, sama one employment rate ya, itu jadi ada 2. Nah, muncul pertanyaan gitu kan, bang kok mereka takut terhadap non fund viral dan one employed rate gitu kan. Data ini penting banget gak sih sebenarnya? Oke, gue informasiin ke kalian bahwa ingat ya guys, data pengangguran atau non-fund viral ini itu data di mana orang, kebanyakan para trader itu mengambil basic datanya daripada non-fund viral ini kalau keluar gitu kan. Karena kenapa? Karena kita bisa mengetahui suatu negara atau suatu Amerika lah misalkan gitu, atau Indonesia gitu kan. Kita bisa tahu negara itu ekonominya lagi drop atau lagi biasa-biasa aja itu daripada data pengangguran yang rilis. Simpelnya seperti itu. Kalau misalkan pengangguran banyak, datanya semakin membludak gitu kan, otomatis apa yang terjadi? Bahwa ternyata di dalam fakta di lapangan, di perusahaan pun orang sudah mengkat gitu kan. Karena udah nggak ada dana lagi untuk menggaji mereka, akhirnya ya pengangguran semakin banyak gitu. Paham sampai sini? Ya, itu guys. Jadi inilah juga menjadi data. Apalagi di sini di previewsnya itu 528.000 itu ya. Targetnya itu 300.000 ya, seperti itu ya. Ini bahkan jauh menurun banget guys ya, menurun banget gitu. Apalagi dengan one employed rate-nya ini ya 3,5% ya, untuk targetnya 3,5%, tapi kita nggak tahu faktanya seperti apa. Karena data rilis ini itu bakalan berlaku setiap bulan. Nah, jadi inilah yang menjadi apa ya, guncangan besar di para trader atau para bandar atau para whales, karena mereka bakalan takut. Tapi gue mau informasiin ke kalian bahwa biasanya data ini kalau ada dia mau keluar itu pasti whales atau bandar retail itu bermain dulu. Lu bakalan digocek abis, dibuat ijo-ijo dulu, merona, abis itu lu dibanting ya. Dan bahkan gue juga udah simple banget. Gue tadi kayak ya udah, kayak gue coba-coba itu ya, coba-coba mau kasih liatin ke kalian gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian tidak terlalu nggak mau pusing terhadap trading seperti itu ya, simpelnya seperti ini guys. Jadi dengan harga 19.976 ini ya, kalian cari titik di mana itu ada titik support ya, atau ada titik support. Nah di sini kan ada nih
ya di 18.900. Nah, di sini juga ada yang gua tag itu di 18.000 berapa tuh? Di 18.600 seperti itu. Jadi kalian tunggu aja, pasang aja di situ. Kalau misalkan kalian tidak terlalu mau pusing yang harus trading lah apalah segala macam gitu kan. Cari aja di titik amannya ya seperti itu, kalian pasang di situ, beli di situ ya 18.600 atau 18.500. Ya, habis itu kalau misalkan dia naik sampai 21.000, 23.000 itu udah tahap aman dan kalian udah bisa dapat cuan-cuan tipis-tipis seperti itu. Jadi kalian harus memanfaatkan psikologis daripada penurunan ini. Kalian nggak usah mikir trading lah gitu. Kalian hanya fokus, oh ya kata Bang Akai, kita harus mencari titik di mana yang paling terendah. Nah, di sini terendah ada 3. Yang pertama ada di 18.900 dan yang kedua ada di 18.600 dan yang ketiga ada di 17.000 di sini nih, di 17.500. Udah, kalian tinggal pasang aja tuh kalau misalkan kalian pakai teknik nyicil ya. Ya udah, dari 18.900 gue cicil set. 18.600 set gue cicil lagi ya, 17.500 gue cicil lagi di situ, pasang lagi di situ. Seperti itu guys, simple banget, nggak usah pakai ribet-ribet segala macam. Dan ini juga gue tadi kayak utak-atik apa yang gue bisa bermain, apa yang gue bisa dapat cuan di mana, targetnya berapa gitu kan. Karena simple banget gitu, penurunannya kita bisa targetin berapa persen, habis itu target tingginya itu kita bisa dapat berapa persen. Simple banget guys, seperti itu ya. Dan data yang kalian harus perhatikan juga yaitu ini guys ya. Kalian juga harus perhatikan untuk masalah rapat VMC 2022 itu untuk di bulan September sendiri itu tanggal 20 sampai tanggal 21. Masih lama sih sebenarnya gitu kan. Cuman ini bisa menjadi acuan buat kalian wanti-wanti ya, jangan sampai terlalu barbar gitu kan. Karena kita nggak tahu bagaimana market, apalagi kita juga kebanyakan penonton gue tuh tidak terlalu mementingkan untuk hal trading. Jadi makanya jangan heran kalau misalkan gue tuh ngebacotnya tuh kayak hal supportnya di sini, profitnya di sini, bla bla, simple, basic, sederhana untuk kalian agar kalian juga bisa tahu oh ya gue juga mau cuan lah, oh gue juga mau untung lah meski dikit-dikit, seperti itu guys ya. Tahap amannya seperti itu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan apa ya? Jadi di sini tadi udah gue kasih 3 data yang kalian harus perhatikan. Yang pertama adalah psikologis memang daripada bandar saat ini lagi terganggu dan masih belum ada orang yang mau masuk untuk ngetes ya. Atau bahasa gue tuh tes ombak guys ya. Belum ada. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah data yang non-farm payroll dan employed itu ya, itu juga bisa sangat-sangat ditentukan sangat-sangat dinantikan oleh para trader ya, agar mereka bisa membaca ekonomi negara sebenarnya ini lagi bermasalah apa enggak gitu, drop apa enggak. Kalau misalkan ngedrop, lihat aja panic sell itu pasti bakalan ada. Serius ya. Adapun para bandar yang sering menggocek-gocek kita itu ya, kalau orang yang udah smart, orang udah nonton senior-senior ataupun bacot-bacotan gue setiap pagi gitu kan, pasti kalian udah tahu ya elah kalau kayak gini mah pasti ijo tes ombak gitu kan, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah kita bakalan menunggu juga ya rapat VMC tanggal 20 sampai 21. Oke, itu aja ketiga hal yang kalian harus perhatikan di beberapa minggu ini ya. Tinggal kita hitungkan aja dan gue bakalan updatein lagi ke kalian. Dan semoga bermanfaat video ini dan doain gue sehat selalu dan pastikan support gue guys, support gue untuk menuju ke 25.000 subscriber ya, karena gue bakalan bagi-bagiin hadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing bakalan dapetin 1 juta rupiah. Oke, syaratnya gampang banget, tinggal subscribe, like, dan komen di setiap video gue. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.